Baik anak-anak, sudah siap? Jadi kali ini Bu Eni akan membagikan lembar kepada kalian. Lembar ini berfungsi untuk mengidentifikasi kebutuhan dasar kalian itu seperti apa. Jadi apakah kalian itu butuh kekuasaan, butuh kasih sayang, butuh kebebasan, nanti akan kita urai. Silakan sampean kerjakan sama lingkar-lingkari. Kemudian nanti akan saya beri instruksi pada kalian untuk hitung pada bagian-bagian tertentu. Jadi sampean akan tahu janjane kalian itu membutuhkan kebutuhan dasar apa, dan saya bisa tahu. Begitu. Ini kaitannya dengan psikologi. Oke? Iya, saya akan berikan. Bapak-bapak ingat? Saya pernah berteman, yang kalian ingin buat. Jadi nanti kita buat keyakinan, kira-kira keyakinan apa yang bisa sampean gali. Yang pertama Bu Eni bacakan, anti krikel, tidak menikung teman. Berarti apa ini nak? Kaitannya tikung dan menikung itu. Nilai apa itu yang ada? Nikung menikung teman berarti kaitannya sama apa itu nilainya? Sebentar lagi. Kemudian ada lagi tidak membuli teman. Kemudian tidak mengabaikan pendapat. Apa lagi? Hormat. Oke. Berarti di sini ada banyak ya. Saya tandai anti krikel, adanya bullying. Oke. Oke, berarti ini adalah kaitannya dengan nilai mana lagi nak? Nanti ini. Oke, jadi ini adalah kaitannya dengan nilai hormat. Berarti apa nak kesadarannya? Berarti dalam diri kalian itu perlu adanya rasa menghormati. Lah menghormati itu cakupannya sedikit apa luas kira-kira? Luas. Baik itu menghormati diri sendiri maupun menghormati orang lain dan lingkungan. Oke? Menghormati diri sendiri, orang lain dan lingkungan. Menghormati diri sendiri yang bisa sampai refleksikan untuk saat ini aja. Contohnya bagaimana? Sampai menghormati diri sendiri. Baju dikeluarkan, kira-kira itu menghormati diri sendiri atau tidak? Ini yang bekerja itu mengerjakan 5 menit Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi Bapak Ibu. Selamat pagi. Sehat semua? Alhamdulillah. Oke, terima kasih atas waktu yang diberikan pada pagi hari ini.
dari saya. Hal ini perlu sekali untuk kami sampaikan kepada Bapak Ibu semua kaitannya dengan bagaimana kita membangun budaya positif di dalam lingkungan kita. Baik, langsung saja. Pada kesempatan ini nanti kita akan mempelajari tentang disiplin positif dan nilai kebajikan universal, kemudian teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi, kemudian keyakinan kelas dan kebutuhan dasar manusia, serta posisi kontrol dan segitiga restitusi. Nah, di dalam membangun budaya positif ini, Bapak Ibu, memberikan atau tentu kita memiliki tantangan tersendiri bagaimana untuk membangun budaya positif kaitannya dengan disiplin positif. Nah, di dalam disiplin positif ini seringkali kita mengalami miskonsepsi yang diantaranya ada ilusi guru mengontrol murid, karena sejatinya guru tidaklah dapat mengontrol murid karena kita adalah berdiri dalam diri kita, sehingga yang dapat mengatur diri kita adalah diri kita sendiri. Orang lain tidak dapat, ataupun begitu juga dengan orang lain tidak dapat mengontrol diri kita. Kemudian yang kedua ada ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ini pun juga kurang begitu bisa diterima di dalam budaya ataupun disiplin positif ini. Karena dalam penguatan positif sejatinya itu hanya akan bersifat sementara dan itu bisa akan terjadi kembali hal-hal kesalahan tersebut dilakukan oleh murid-murid. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, hal ini pun juga seharusnya kita hindari. Karena apa? Karena ketika kita membuat seseorang itu merasa bersalah, yang ada dalam diri mereka adalah mereka merasa rendah diri, dan akhirnya mereka akan menjadi pribadi yang minder ke depannya, sehingga hal ini janganlah sampai kita lakukan. Kemudian yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, ini kadang kita terhadap anak-anak kita di rumah saja seringkali kita memaksakan kehendak kita, dan hal ini tentulah bertolak belakang terkait dengan disiplin positif ini. Hal ini harus kita hindari. Nah, disiplin diri dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan mulia, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Dengan kata lain, disiplin juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai, agar nilai-nilai yang kita hargai dapat tercapai sehingga akan tercapai tujuan mulia yang diinginkan. Selanjutnya ada teori motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi. Nah, apa itu teori motivasi? Bapak Ibu, sejatinya setiap tindakan itu pasti memiliki tujuan. Nah, seorang anak ketika melakukan kesalahan pun juga pasti memiliki tujuan. Kita pun ketika kita tidak enak hati, kemudian kita menunjukkan sikap-sikap yang tidak baik pun pasti juga memiliki tujuan. Nah, di sini Dr. William Glasser, seorang psikolog, beliau mengklasifikasikan motivasi yang dilakukan oleh manusia itu sejatinya ada 3. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, kadang misalkan anak datang tepat waktu, takut terlambat. Nah, ini sejatinya mereka juga bisa karena takut akan mendapatkan hukuman. Ataupun yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, ini pun juga berpotensi seseorang untuk melakukan hal yang menjadi tujuan bagi mereka. Kemudian yang ketiga yaitu menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, tujuan yang ketiga inilah Bapak Ibu yang seharusnya dimiliki oleh setiap manusia, yaitu bagaimana mereka menghargai diri mereka sehingga mereka dapat mencapai nilai-nilai yang mereka percaya sehingga menjadi pribadi yang lebih baik ke depan. Kemudian ada lagi yaitu penghargaan. Nah,
sampaikan sebelumnya tadi, penghargaan atau apresiasi tersebut kurang efektif. Karena apa? Di sini penghargaan. Penghargaan ini kaitannya sejatinya adalah merupakan hukuman bagi anak-anak. Jadi yang pertama, dari penghargaan ini memberikan pengaruh jangka pendek. Memang mereka akan merasa senang, mereka akan termotivasi, tetapi dari jangka panjang sendiri mereka akan cenderung tergantung dengan penghargaan yang kita berikan. Dan hal ini akan menjadikan penghargaan tersebut tidak efektif ke depannya dan akan merusak hubungan. Contoh saja si A dan si B. Si A kita berikan penghargaan, misalkan kita berikan benda ini, dan si B kita berikan benda lain. Bisa saja ternyata si B ini menginginkan barang yang diberikan kepada si A, ataupun seumpama kita samakan, tapi ternyata kebutuhannya berbeda. Dan hal ini yang nantinya akan memicu sebuah konflik dalam hubungan. Kemudian penghargaan mengurangi ketepatan. Dan ini ada research yang dilakukan kaitannya dengan mengurangi ketepatan ketika seorang guru memberikan iming-iming kepada seorang murid untuk memberikan sesuatu ketika mereka mencapai sesuatu, tetapi ternyata hasil yang didapat itu jauh berbeda dan lebih efektif anak-anak yang tidak mendapatkan penghargaan tersebut. Kemudian yang kelima yaitu penghargaan menurunkan kualitas, yang keenam penghargaan mematikan kreativitas, dan yang ketujuh penghargaan itu adalah menghukum. Nah, selanjutnya saya akan masuk pada hukuman dan konsekuensi. Apa Bapak Ibu kira-kira perbedaan antara hukuman dan konsekuensi? Hukuman itu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba, bersifat satu arah tanpa melalui kesepakatan, dan bersifat psikis ataupun juga verbal. Nah, sedangkan konsekuensi itu disepakati, terencana, dibahas, disetujui, dan umumnya bentuknya dari guru dan kemudian murid itu mengetahui akibatnya. Jadi misalkan kita di kelas, kita menawarkan sesuatu, dan itu kira-kira bagian dari hukuman apa konsekuensi Bapak Ibu? Konsekuensi. Tetapi kita ketika meminta anak misalkan berlari tanpa sebab, itu hukuman apa konsekuensi? Hukuman. Oke, baik. Dan selanjutnya di sini ada restitusi. Nah, langkah restitusi inilah yang seharusnya kita lakukan kepada anak untuk menyelesaikan masalah. Karena apa? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi dalam restitusi ini kita akan menanyakan kira-kira mengapa mereka melakukan tersebut. Kita menstabilkan identitas mereka, kita menanyakan keyakinan yang mereka miliki. Nah, ini coba mari kita tebak kegiatan yang pertama ini. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Nah, ini kira-kira hukuman apa konsekuensi? Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi. Konsekuensi apa hukuman? Oke. Hukuman. Kenapa disebut hukuman? Kenapa disebut konsekuensi? Karena di atas kan nggak ada kaitannya. Oke, nggak ada kesepakatan. Berarti ini yang pertama adalah masuk pada hukuman. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman apa konsekuensi? Hukuman. Oke. Yang ketiga, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi. Yang keempat, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Yang keenam, berjemur di lapangan basket. Yang ketujuh, murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu. 8, yang terakhir, berdiri di depan kelas sambil mengangkat satu kaki. Hukuman. Oke, baik. Terima kasih atas jawabannya. Sudah pintar-pintar ya. Oke, baik Bapak Ibu, kita lanjutkan. Di sini ada yang disebut dengan keyakinan kelas dan kebutuhan
kebutuhan dasar manusia. Nah, di sini kemarin saya mencoba untuk membuat keyakinan kelas terhadap murid-murid saya. Dan di sana saya jumpai Bapak Ibu, ternyata ketika saya melihat pun kebetulan saya mengidentifikasi kira-kira apa yang mereka butuhkan. Kemudian saya ajak mereka membuat kesepakatan untuk membuat keyakinan kelas dengan nilai-nilai yang mereka yakini. Dan saya melihat sekarang rasa peduli mereka antar teman jauh lebih baik daripada sebelumnya. Rasa menghormati terhadap orang lain juga jauh lebih baik dari sebelumnya. Nah, di sini jadi apa itu keyakinan kelas? Nah, ini keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Jadi nanti karena lebih abstrak itu, jadi dia nanti bisa mencakup pada semua aturan. Kalau saya rasa seperti itu. Yang kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Yang ketiga, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut, dan semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat dan bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, sedangkan kebutuhan dasar manusia di sini apa? Sejatinya dalam diri kita itu memiliki kebutuhan dasar, yakni bertahan hidup, kekuasaan, kesenangan, kebebasan, kasih sayang, dan rasa diterima. Oke. Kemarin saya itu mencoba mengidentifikasi anak-anak di kelas saya itu terkait dengan kebutuhan dasar yang mereka miliki, dan itu cukup membantu sekali bagi saya. Kira-kira kebutuhan dasar apa, dan saya temui ternyata kebutuhan dasar yang mereka butuhkan sejatinya adalah kesenangan. Jadi mungkin wajar saja ketika mereka di kelas mudah bosan. Yang kedua, mereka menempati kasih sayang. Dan kemarin ketika sosialisasi dengan wali murid, saya menyampaikan kira-kira kebutuhan apa yang mereka miliki, dan itu saya gunakan untuk saling kami memantau, saya di sekolah, orang tua di rumah, bagaimana dengan perkembangan yang mereka miliki. Nah, ini Bapak Ibu contoh keyakinan kelas dari kelas saya. Yang pertama adalah hormat. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Kemudian yang bekerja, kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Dan yang ketiga, diterima dan dimiliki. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli satu dengan yang lain. Oke. Jadi sekarang Bapak Ibu, di sini saya ada lembar kebutuhan dasar. Karena kita ini kan ibaratnya setiap hari juga bergumul, kadang mungkin ada rasa antara nyaman dan tidak, enak dan tidak, karena kita tidak tahu sejatinya kebutuhan dasar yang dimiliki oleh diri kita dan teman kita seperti apa. Jangan sampai di antara kita seperti ada sekat di dalamnya. Jadi saya ingin Bapak Ibu untuk mengisi lembar ini ya, lembar kuesioner ini. Sekolah ketenanan aku malah. Ketua KPU. Ini silakan Bu Eni. Ya, itu silakan nomor dari nomor 1, 3, dan 5 kira-kira Bapak Ibu masuk pada kategori yang mana? Dilingkari. Ya, dicari. Separuh. Nah, jadi Bapak Ibu sambil Bapak Ibu mengerjakan, di sini saya coba ya. Di sini ada pertanyaan ini Bapak Ibu. Tahun ini Dimas genap berusia 17 tahun. Ia senang sekali ketika ayahnya mulai mengajarkan cara menyetir mobil. Setiap akhir pekan ia berlatih menyetir. Ia terlihat senang sekali berlatih sampai akhirnya ia bisa menyetir mobil dengan baik dan lancar. Ketika ibunya bertanya pada Dimas, apa yang membuat dia ingin bisa menyetir mobil? Ketika jawaban Dimas adalah seperti ini, kebutuhan apa yang dia penuhi? Coba kalau yang pertama, aku merasa bangga
apa ini Bapak Ibu? Iya. Nah, di sini saya beri contoh ada 4. Kesenangan, kekuasaan, kebebasan, kasih sayang, dan diterima. Nah, itu kira-kira kalau nomor 1 itu kebutuhan apa Bapak Ibu? Aku merasa bangga dan keren. Nah, itu kesenangan. Kesenangan kah? Kekuasaan. Oke, bangga dan keren itu kaitannya dengan kekuasaan. Yang kedua, bisa jalan-jalan naik mobil sama teman-temanku. Kebebasan. Kebebasan kah? diterima. Senangan bisa. Yang apa kira-kira? Bisa jalan-jalan sama teman-temanku. Berarti kan dia pengen diterima dari teman-temannya. Oke, berarti adalah kasih sayang dan diterima. Yang ketiga, aku senang bisa pergi ke tempat-tempat yang aku suka. Berarti itu apa? Kesenangan. Menyetir mobil itu seru. Ayo coba. Ada perbedaan 3 dan 4? Mau nyetir mobil itu seru, berarti itu apa? Main game itu seru. Nah, berarti itu kaitannya dengan kesenangan. Dan yang ketiga itu tempat-tempat yang aku suka, bebas. Dan ini Bapak Ibu, saya juga gunakan teknik ini ketika saya nanyai anak saya di rumah. Jadi anak saya kayak mau bawa mainan ke sekolah. Kamu mau bawa mainan ini untuk apa? Tak pakai main sama teman-temanku. Jawabannya seperti itu. Oh, berarti anak saya itu punya kebutuhan, yakni kasih sayang dan terima. Jadi di rumah saya bisa mencurahkan lebih banyak di sana kebutuhannya. Terus ada lagi yang yang satu anak saya yang pertama. Ketika berangkat kemana-mana saya tanya, Mas, sampean seneng ini kenapa? Ya nggak apa-apa, biar aku bisa main. Oh, berarti ini anak saya punya kebutuhannya yaitu kesenangan. Ketika saya ajak dia misalkan ngantar ngaji atau apa, saya tanya biar saya bisa main. Oh, berarti anak saya ini butuh kesenangan. Jadi dari jawaban mereka itu sejatinya juga akan membantu mengidentifikasi ini. Saya juga terapkan pada anak saya di rumah. Jadi bagaimana saya mengolah emosi mereka itu sangat membantu sekali Bapak Ibu. Jadi monggo. Jadi itu tadi kertasnya bisa dimanfaatkan untuk dilihat kira-kira kebutuhan apa. Nah, untuk anak-anak di rumah jenengan juga coba ditanya, oh berarti anak saya ini punya kebutuhannya seperti ini ya. Nah, kuatan. Oke. Nah, jadi ini Bapak Ibu, jadi nanti ketika nomor 1 sampai nomor 10 monggo dicatat di situ. Itu adalah kebutuhan kekuasaan. Itu nanti yang ada di kuesioner ya. Kemudian lembar 11 sampai dengan nomor 20 itu adalah kebutuhan kasih sayang dan diterima. 21 dan 30 itu adalah kebutuhan kesenangan, dan 31 sampai 40 itu adalah kebutuhan kebebasan. Oke, saya lanjutkan. Selanjutnya Bapak Ibu di dalam melakukan proses restitusi tadi ya. Restitusi itu adalah solusi dari kita memberikan hukuman dan konsekuensi tadi, yaitu dengan cara restitusi. Di sini ada 5 posisi kontrol, yaitu kita sebagai penghukumkah, atau pembuat rasa bersalahkah, sebagai temankah, ataukah kita sebagai pemantau, atau kita sebagai manajer. Nah, dari kelima ini kita dianjurkan untuk menjadi pribadi yang kelima, yakni menjadi manajer. Karena apa? Yang pertama, contoh penghukum. Nah, penghukum ini cenderungnya, contoh di situ melotot, keras, menyebabkan trauma yang berkepanjangan. Jadi, yang ketika bertemu dengan anak tidak ada kata-kata yang positif yang keluar. Selalu bahasa Jawanya ngelokno. Kemudian marah-marah, nggak ada senyum-senyumnya. Itu adalah posisi penghukum. Kemudian pembuat rasa bersalah ini cenderungnya dengan kata-kata yang lirih, kata-kata yang santun, yang lembut, tapi langsung mengena dalam hati, menusuk. Teman, ini bersahabat, dapat diandalkan murid. Namun, dalam posisi teman ini ternyata membuat anak-anak itu merasa tergantung. Kemudian yang pemantau ini biasanya menggunakan data-data dari sekolah. Kemudian beliau akan menawarkan dengan konsekuensi hukuman-hukuman yang ada. Itu adalah sebagai pemantau. Dan yang manajer itu adalah menggunakan data,
kita bersahabat dan senantiasa melakukan restitusi ketika murid melakukan kesalahan. Begitu Bapak Ibu. Nah, kira-kira Bapak Ibu ada pada posisi yang mana ini selama ini? Gitu. Dan ketika saya mempelajari ini, saya banyak koreksi dalam diri saya. Oh iya, ternyata selama ini saya melakukan posisi seperti ini ya. Saya melakukan posisi seperti ini ya. Dan saya jujur merasa, waduh, berarti saya ini dosa besar ini kepada murid-murid saya. Jadi sehingga di sini saya harapkan kita akan belajar dalam posisi kontrol terhadap murid-murid. Nah, coba Bapak Ibu, kita coba identifikasi posisi kontrol berikut. Yang pertama, kamu selalu yang paling terakhir. Kira-kira ini posisi apa tadi? Penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer? Kamu selalu yang paling terakhir. Kira-kira apa? Bersalah. Yakin? Coba kita lihat lagi. Yang kedua, apa rencanamu untuk menyelesaikan ini? Manajer, terima kasih. Yang ketiga, kamu tidak akan mendapatkan bintang bila tidak menyelesaikan tugas ini. Apa ini kira-kira? Apa tadi? Nomor 4. Yang nomor 4, pemantau. Oke, nomor 4 pemantau. Yang keempat, ayolah lakukan demi saya ya. Apa itu nomor 2? Ayolah lakukan demi saya. Oke. Teman itu. Teman. Oke, ayolah lakukan demi saya. Oke, demi saya, ayo cobalah. Oke. Kemudian yang terakhir, saya kecewa sekali dengan kamu. Oke. Ada kata kecewa. Berarti itu apa? Nomor 2, pembuat rasa bersalah. Nah, sedangkan yang nomor 1 tadi, keras menyebabkan trauma yang berkepanjangan. Kamu selalu yang paling terakhir. Anak kita kata-katai seperti itu. Kira-kira yang ada dalam dirinya apa? Iya. Dia akan merasa rendah diri. Nah, inilah posisi dari penghukum. Oke. Enggak tahu. Nah, Bapak Ibu, ini ada video. Sebentar, biar loading sebentar ya. Diseminasi jajak ya. English is my second language. As a mother, I did social media a lot, which is actually fun for me, but Dikasih ilmu kok enggak kurang. untuk lebih memahami kelima. Nah, ini yang pertama, posisi penghukum. Maaf, sebelumnya. Tinggalan ya. Sini kamu. Keras, pertama lunak. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menuduh. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada guru ketika guru berada pada posisi penghukum. Cenderung Gak apa-apa, juga kaitannya dengan kesusahan Pak itu Pak. Ini posisi yang kedua, membuat rasa bersalah. Kamu
selamat jadi saya video. Selamat pagi Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangkanya tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya bikin kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Ini adalah posisi pembuat rasa bersalah. Sedangkan ini adalah posisi teman. Naren, Selamat pagi Bu. wah sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang baru bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Ini adalah posisi teman ya Bapak Ibu. Jadi selanjutnya ini posisi pemantau atau monitor. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk Apa sekolah? peraturan sekolah kita? Jadi kaitan dengan data yang dimiliki oleh Di sekolah. sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir? Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan. Oke. Dan yang terakhir ini adalah posisi manajer. Ini yang kita harapkan Bapak Ibu. Posisi ini Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa saat saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren
lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Nah, di posisi manajer inilah Bapak Ibu, seorang anak diajak untuk menyelesaikan masalah dan mereka menawarkan solusi-solusi apa. Jadi karena di usia mereka juga sudah mulai beranjak dewasa, ayo kita ajak mereka untuk mengembangkan pemikiran mereka menjadi lebih positif dan lebih baik. Oke. Baik, saya lanjutkan sekarang yaitu sekarang tahapan dalam melakukan segitiga restitusi. Nah, restitusi tadi ya itu kan kita mengajak anak-anak untuk mencari solusi, menyelesaikan masalah sehingga mereka bisa kembali ke dalam kelompok menjadi pribadi yang lebih positif dan lebih baik. Nah, di situ bagaimana cara untuk melakukannya? Ini disebut dengan segitiga restitusi Bapak Ibu. Jadi ada 3 langkah. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Jadi ini contoh kalimatnya, tidak ada manusia yang sempurna. Nah, ini coba kita katakan kepada anak-anak. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Ini adalah tahapan untuk menstabilkan identitas. Kemudian tahapan yang kedua yaitu memvalidasi tindakan yang salah. Bagaimana caranya? Ini kalimat yang bisa kita lontarkan. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Dan kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambah sikap yang baru. Nah, sedangkan tahapan yang ketiga yaitu kita menanyakan keyakinan. Apa yang bisa kita katakan yaitu apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga, dan apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati. Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal, dan kamu mau jadi orang yang seperti apa. Ini adalah langkah-langkah yang kita lakukan, yaitu menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan yang salah, dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Ini saya akan menampilkan contoh ketika saya melakukan. Dan ini Bapak Ibu video pelaksanaan segitiga restitusi di kelas saya yang saya lakukan dengan anak. Maaf, sebentar. Saya putarkan. Oh, maaf. Nih, demonstrasi kontekstual yang mudah. Saya cepatkan. Kamu sudah merasa ini saya menanyakan kenapa dia tidak masuk, kemudian solusi yang dia tawarkan seperti apa, bagaimana dia akan merubah diri ke depannya. Dan di sini saya melakukan proses segitiga restitusi kepada anak tersebut sehingga sekarang pun alhamdulillah anaknya juga sudah masuk kembali. Gitu Bapak Ibu. Terus selanjutnya ini hal-hal yang saya lakukan bersama dengan anak saya di kelas, ya, yaitu saya mengidentifikasi kebutuhan dasar murid, ya, kemudian
saya melakukan identifikasi peraturan ke dalam nilai kebajikan, dan saya melakukan kegiatan diskusi tampak seperti terdengar, terlihat guru murid tugasnya seperti apa. Jadi dengan begitu kita sebagai guru pun mengetahui sejatinya anak-anak itu ingin diperlakukan seperti apa, dan mereka memandang kita sebagai guru itu seperti apa bayangan mereka. Kemudian dan yang terakhir adalah kami melakukan pembuatan dan penandatanganan keyakinan kelas. Nah, begitu Bapak Ibu. Di sini fotonya kami menempel keyakinan kelas dan kami foto bersama dalam deklarasi keyakinan kelas tersebut. Nah, terima kasih Bapak Ibu. Ada yang ditanyakan? Apa ada pertanyaan kira-kira? Sudah. Oke, terima Sudah kasih. jelas. Terima Baik, kasih banyak. terima kasih atas waktu yang disampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali untuk pengambilan raport. Ini adalah ajang saya untuk bersilaturahmi dengan panjenengan sedaya. Matur nuwun nggih sampun disempatkan untuk hadir pada pagi hari ini. Mohon maaf saya pagi-pagi sekali karena memang sebenarnya jadwalnya adalah siang. Dengan ada pengambilannya itu jam 10, tapi karena saya harus pergi ke rumah sakit setelah ini, jadi saya ajukan. Ngapunten nggih Bapak Ibu nggih. Jadi mungkin tadi ada yang masaknya belum selesai, jadi mau ngalir dulu nggih, mantungnya mau dilanjut malih. Dan itu Bapak Ibu, sebelum saya mulai, di sini saya ingin menyampaikan karena saya di sini sebagai ibu yoga di panjenengan sekolah dan panjenengan ten griya, kalau winginane kula niku ndamel tes kepribadian. Tes kepribadian ini adalah memuat 5 dasar kebutuhan manusia. Ada kebebasan, ada kesenangan, ada kekuasaan, kemudian ada berdaya tahan hidup, dan juga ada kesenangan. Ada 5 hal itu. Dan kemarin putra putri panjenengan hasilnya dari kelas 11 TKJ 2 itu banyak yang indikasi kurang kesenangan. Itu ada pada urutan yang pertama, kurang kesenangan. Yang kedua, kasih sayang. Dan yang ketiga adalah kekuasaan. Jadi ini saya sambil pesan kalau panjenengan sedoyo yang hadir pada pagi hari ini, jadi tolong di rumah anaknya diberi kesempatan untuk 3 hal ini tadi: kesenangan, kasih sayang, dan juga kekuasaan. Dalam artian apa? Kesenangan mungkin kalau saya lihat dari sejak kecil mereka memiliki kesempatan bermain yang kurang, mungkin banyak diforsir untuk belajar. Waalaikumsalam. Kemudian diberikan tanggung jawab yang lain sehingga mereka merasa kurang memiliki kesenangan atau kesempatan untuk bermain. Jadi ini kan mumpung waktunya liburan. Jadi kalau memang mereka pengen bermain, monggo dipersilahkan ya, tapi tetap harus dikontrol, diawasi. Jadi boleh bermain aja kalau liburan ya sama aku doa malah wangi ibu resik-resik maka tambah stres nanti besok. Semester depan mereka masuk sekolah malah akan berulang. Karena apa? Karena 5 kebutuhan dasar ini bila tidak terpenuhi, mereka akan cenderung melakukan sikap yang negatif. Entah itu di rumah, entah itu di sekolah. Karena kita sama-sama orang tua, jadi kan pengen anak-anak kita itu jadi pribadi yang selamat dan bahagia. Makan Bapak Ibu ya. Terus kemudian kaitannya kemarin itu kelas saya sama anak-anak itu membuat kesepakatan, yaitu saling menghormati, kasih sayang, dan juga bekerja. Bekerjanya itu dalam artian apa? Mau membantu segala aktivitas. Jadi tolong di rumah juga diawasi janjinya anak-anak tahu apa tidak. Itu nanti saya juga minta, karena itu 3 hari ini nanti yang juga akan saya kontrol pada jenengan. Kira-kira perkembangannya bagaimana? Rasa menghormati dengan orang lain, bekerja, dan juga kasih sayang, dan menerima dan diterima. Itu ngoten. Jadi biar sama-sama sinkron. Kira-kira kudu tak awas model piye to anak-anak. Jadi hal itu nanti biar sama-sama agar tumbuh dalam diri mereka punya kesadaran. Oke? Dan juga kita kurangi hukuman dan penghalang.
termasuk hukuman. Kita harus menghindari itu. Walaupun mereka sekarang misalkan dilokno seperti itu, digebuki mereka melakukan, tetapi kemungkinan besar di kemudian hari mereka akan melakukan hal yang sama lagi dan bahkan bisa lebih buruk karena sudah melukai diri mereka. Bapak Ibu, jadi yang tidak pernah mendukung, tidak pernah nganu, tidak pernah jiwet, tidak pernah nolong, tetapi selalu memberikan penghargaan. Si A ranking 1 dilem, si B juga dilem, si C dilem. Tapi ternyata dari ketiga anak ini memiliki kepribadian yang berbeda. Si B ternyata iri sekali dengan si A. Kenapa? Karena dia merasa perhatian dari orangnya, orang tuanya memberikan penghargaannya terlalu lebih. Orang tuanya misalkan memberikan baju, memberikan ini, tetapi pada dasarnya itu tadi penghargaan sampai yang panjenengan itu rapi kelem anak itu pun juga harus disesuaikan dengan porsinya, jangan berlebihan karena itu nanti bisa menyebabkan juga sekat, ibaratnya itu apa ya, memutuskan hubungan. Nah seperti itu yang dikhawatirkan. Lah harus bagaimana Bu saya Bu? Hukum gak oleh, kelem gak oleh. Coba kita ganti memberikan apresiasi. Apresiasinya bagaimana? Mengapresiasi bukan hasilnya Pak Bu, tetapi prosesnya. Ondo, lek punya aku wis selesai. Iki lo tapi ini diurut no. Oke, seperti itu. Oh gak kok mau apik tok? Tidak, mereka juga butuh penjelasan. Lek awakmu wis pintar, oh gak keluyuran. Bapak senang. Oke, jadi itu kan proses. Ini nak sampean itu lapor kok ini. Oke, bapak biyen yo pernah bapak biyen yo pernah salah, ibu biyen yo pernah salah. Kita ajak, kita tunjukkan kalau kita juga pernah salah. Oke, seperti itu. Mereka akan lebih memiliki emosi yang stabil. Kemudian kita ajak mereka, janjinya lapor awakmu kok ini. Kita ajak mereka bicara. Nah, menurutmu kelakuanmu sing model kaya ngene apik kok enggak? Awakmu kudu piye? Ajak mereka untuk berpikir. Kenapa Pak Bu? Mereka itu sudah pada tahapan mulai dewasa. Mereka belajar untuk mencari jalan keluar. Mereka perlu eksistensi. Makanya tadi ada yang kurang kekuasaan. Kenapa? Berarti ini si anak di rumah memiliki kesempatan berbicara, memiliki kesempatan untuk mengekspresikan diri yang kurang. Jadi perlu, jadi menurutmu awakmu kudu piye? Kalau mereka sudah muncul kesadaran dalam diri untuk tadi memberikan solusi pada dirinya, insya Allah komitmennya juga akan lebih tinggi. Loh, oke nanti awakmu dhewe lho ya, sing dhewe solusi kaya ini. Mereka akan refleksi, ngocok terhadap dirinya sendiri. Ngoten Pak Bu nggih. Jadi saya sebagai ibunya di sekolah pun juga mantau, panjenengan juga mantau. Tadi kalau diperhatikan kesenangan, kasih sayang dan juga kekuasaan anak. Nah kekuasaannya ya gimana Bu lagi? Kamu tuh klambi gini. Oh tidak Pak Bu, mereka juga punya pikiran dan perasaan sendiri. Biarkan mereka berekspresi. Atau bila perlu kekuasaan ini kadang adalah rasa mereka kurang percaya diri. Berikan kesempatan pada mereka misalkan, oh iya ibu imam, kamu anak-anak diminta untuk seperti itu, mereka senang pada anak-anak misalkan anak cowok. Walaupun mereka malu, tapi mereka merasa oh punya harga diri yang tinggi. Saya bisa imami ibu saya, imami sholat, nah seperti itu. Ngoten nggih. Sampun ngoten mawon dan dosen. Hari ini adalah waktu bagi saya untuk kita saling menunjukkan kira-kira kebutuhan dari anak-anak kita itu seperti apa dan hal-hal apa nanti coba yang dipantau itu tadi menghormati rumah, kasih sayang dan juga bekerjanya anak-anak itu seperti apa biar rasa empatinya. Kadang itu kemarin ngapunten Pak Budi, kemarin itu ada kerja bakti saya itu juga ada beberapa anak itu yang memang seperti ogah-ogahan ataupun juga chat di grup. Kadang saya sering chat di grup itu balasan anak itu kadang hampir cuma 1-2 bahkan kadang nggak ada. Kadang saya begini, lah ini sama saya saja seperti ini sebagai guru berarti kan mereka yang malu. Nah kalau sama bapak ibunya tapi pun di rumah rasa empatinya bagi
naudzubillah menjadi anak yang durhaka. Jangan sampai naudzubillah. Kita bangun anak-anak kita itu menjadi anak-anak yang baik dan menghormati orang lain, apalagi kita sebagai orang tua. Ngoten nggih. Nak sampeyan itu lapor kok ini. Oke, bapak mbiyen yo pernah bapak mbiyen yo pernah salah, ibu mbiyen yo pernah salah. Kita ajak, kita tunjukkan kalau kita juga pernah salah. Oke, seperti itu mereka akan lebih memiliki emosi yang stabil. Kemudian kita ajak mereka, janjane lapo awakmu kok ini. Kita ajak mereka berbicara. Nah, menurutmu kelakuanmu sing model kaya ngene apik kok enggak? Awakmu kudu piye? Ajak mereka untuk berpikir. Kenapa Pak Bu? Mereka itu sudah pada tahapan mulai dewasa. Mereka belajar untuk mencari jalan keluar. Mereka perlu eksistensi diri. Makanya tadi ada yang kurang kekuasaan. Kenapa? Berarti ini si anak di rumah memiliki kesempatan berbicara, memiliki kesempatan untuk mengekspresikan diri yang kurang. Jadi perlu. Jadi menurutmu awakmu kudu piye? Kalau mereka sudah muncul kesadaran dalam diri untuk tadi memberikan solusi pada dirinya, insya Allah komitmennya juga akan lebih tinggi. Loh, oke nanti awakmu dhewe lho ya, sing dhewe solusi kaya ini. Mereka akan refleksi, ngocok terhadap dirinya sendiri. Ngoten Pak Bu nggih. Jadi saya sebagai ibunya di sekolah pun juga mantau, panjenengan juga mantau. Tadi kalau diperhatikan kesenangan, kasih sayang, dan juga kekuasaan anak. Nah kekuasaan kayak gimana Bu lagi? Kamu tubuh klambi gini. Oh tidak Pak Bu, mereka juga punya pikiran dan perasaan sendiri. Biarkan mereka berekspresi. Atau bila perlu kekuasaan ini kadang adalah rasa mereka kurang percaya diri. Berikan kesempatan pada mereka, misalkan, oh iya ibu imam, kamu anak-anak diminta untuk seperti itu, mereka senang pada anak-anak, misalkan anak cowok, walaupun mereka malu, tapi mereka merasa oh punya harga diri yang tinggi, saya bisa imami ibu saya, imami sholat, nah seperti itu. Ngoten nggih, sampun ngoten mawon dan dosen. Hari ini adalah waktu bagi saya untuk kita saling menunjukkan kira-kira kebutuhan dari anak-anak kita itu seperti apa dan hal-hal apa nanti coba yang dipantau, itu tadi menghormati di rumah, kasih sayang dan juga bekerjanya anak-anak itu seperti apa, biar rasa empatinya. Kadang itu kemarin ngapunten Pak Budi, kemarin itu ada kerja bakti, saya itu juga ada beberapa anak itu yang memang seperti ogah-ogahan ataupun juga chat di grup. Kadang saya sering chat di grup itu balasan anak itu kadang hampir cuma 1-2, bahkan kadang nggak ada. Kadang sering gini, lah ini sama saya saja seperti ini sebagai guru, berarti kan mereka yang malu. Nah kalau sama bapak ibunya tapi pun di rumah, rasa empatinya bagaimana? Makanya tadi kemarin saya buat kesepakatan yaitu kasih sayang, rasa diterima dan menerima. Kira-kira mereka punya rasa empati seperti apa dengan orang tuanya di rumah? Coba itu. Jangan sampai mereka nanti kalau panjenengan sudah sepuh, mereka ogah-ogahan kali panjenengan naudzubillah menjadi anak yang durhaka. Jangan sampai naudzubillah. Kita bangun anak-anak kita itu menjadi anak-anak yang baik dan menghormati orang lain, apalagi kita sebagai orang tua. Ngoten nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nani Relawati dari kelas 11 TKJ 2. Saya senang sekali dengan konsep budaya positif yang diterapkan oleh Bu Eni di kelas. Kelas pun kini menjadi lebih kondusif dan bersahabat dengan keyakinan kelas yang kami miliki. Dan kami pun lebih mengetahui kebutuhan dasar yang dimiliki oleh teman-teman, sehingga kami dapat lebih menghargai satu sama lain. Dalam menangani kesalahan yang dihadapi murid pun, Bu Eni menggunakan cara yang unik dengan tidak menghakimi namun dengan restitusi. Semoga budaya positif ini dapat berjalan dengan baik dan semakin membuat kami semakin disiplin.